Gabung di UNIDA itu tahun Februari atau Maret ya, tahun 96. Kira-kira 5 tahun atau 6 tahun sebelum antum lahir ya, saya sudah gabung di ISID waktu itu. Untuk kan rata-rata tahun 2002, 2003 ya, saya lihat itu. 2003, 4 tahun, ya sampai 7 tahunan ya. 4 tahun sama 6 ya, sekitar 6 tahun. 6 tahun sebelum antum lahir saya sudah masuk di UNIDA. S1 saya ilmu politik Visip UNER ya, Surabaya. S2-nya PSDM, pengembangan sumber daya manusia pemerintahan, juga Erlangga. Dan S3-nya komunikasi pembangunan Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya diamanai ya menjadi kepala LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dan ini mohon doanya ya dari antum semuanya supaya lancar dan berkah. Mau enggak doakan saya? Hah? Ya Ustaz. Ya, ini sedang ngurus pangkatannya yaitu Associated Guru Besar ya. Didoakan ya lancar dan berkah. Allahumma amin. Oke. Nanti kan kasihan Ustaz Hamid sendiri ya jadi guru besarnya. Tapi dengan doa antum dalam moga-moga bisa lancar. Anak saya 5, cucunya mau 4. Ya. Tapi anak kecil saya sudah semester 7 ya, 6 mau ke 7. Kelahiran 2002, berarti selisih 3 tahun, 2 tahun di atas antum. Ya. Ini anak yang paling bontot nomor 5. Oke ya, sekarang saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah komunikasi politik ya. Betul ya? Antum ya tentang komunikasi politik. Perlu saya sampaikan ya. Bisa kelihatan ya? Pertama yang ingin saya sampaikan ya. Pak munculkan dulu. Tadi sudah ya. Latar belakangnya adalah ya mata kuliah ini komunikasi dalam kehidupan manusia adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan baik dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Ya. Dalam teorinya komunikasi ini adalah sebuah proses serta kegiatan penyampaian sebuah informasi maupun pesan dari komunikator ke komunikan yang nantinya komunikan akan merespon dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Paham ya kata-kata komunikan, komunikator, dan sebagainya. Kemudian dalam dunia politik, peran sebuah komunikasi juga tidak dapat terlepas dalam segala kegiatannya. Dengan komunikasi, penyampaian pesan-pesan politik dan tujuan politik akan dapat tersampaikan dengan baik, sebagaimana mestinya seperti yang diinginkan. Itu latar belakang dari mata kuliah komunikasi politik. Hanya nanti apa sih nanti bedanya antara komunikasi secara umum, komunikasi politik, komunikasi pembangunan, ya, dan sebagainya, ya nanti akan saya sampaikan ya, dalam pertemuan berikutnya. Adapun tujuannya, pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengertian dan model komunikasi politik, siapa komunikator politik, bagaimana perkembangan dan pemikiran komunikasi politik, bahasa politik, semiotik, identifikasi dan karakteristik persuasi politik, opini politik, sosialisasi, dan partisipasi.
Yang kedua, memahami fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam proses politik, mengkaji permasalahan politik dalam konteks nasional, regional, dan internasional dalam perspektif komunikasi, ya. Memahami pola dan dampak komunikasi politik para aktor politik terhadap publik, dan feedback-nya kepada komunikator dalam proses politik. Maka di sini ya, ini sisi tujuan akademiknya ya, tapi kalau sisi yang praktis ya, ada dua sebenarnya kepentingan ini penting ya dalam komunikasi politik itu ya. Ketika misalnya antum misalnya aktif menjadi bisa jadi politisi ya, itu sangat penting ya, komunikasi politik, atau menjadi pejabat publik ya, artinya pejabat pemerintahan, itu juga penting sekali karena ini untuk atau menjadi pemimpin politik ya, ketua partai politik, bupati, ya, gubernur, presiden, itu penting. Atau menjadi konsultan politik. Ya, komunikasi politik itu penting untuk diketahui, untuk dikuasai oleh pihak-pihak yang saya sebut tadi. Oke, Samsur Romli ya. Halo Samsur Romli. Yes, Ustaz. Oke. Bisa dipahami tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan? Salah, Ustaz. Kata kuncinya apa tadi? Komunikasi politik. Iya kan, tadi Anda sudah bilang insya Allah sudah paham. Apa, Ustaz? Nah, gimana? Kata kuncinya teman ini? Memberikan pengetahuan mengenai pengertian dan model komunikasi politik, Ustaz. Ya. Coba ini artinya memang betul-betul kita ini kan. Komunikasi politik ya, artinya tadi ada dua tadi ya. Bahkan nanti pada akhir kuliah ini antum di samping memahami dan menguasai, memahami konsep, mempunyai kemampuan skill dalam komunikasi politik. Tiga itu ya, dua. Yang ketiga adalah mampu melakukan riset. Itu penting. Ini mahal ya. Ilmu mahal. Secara teori ya, secara pertama memahami konsep komunikasi politik. Kedua memahami mempunyai kemampuan dalam komunikasi politik. Yang ketiga melakukan riset politik. Itu ya coba nanti ditekankan itu ya. Saya tulis. Kelihatan nggak nih? Konsep komunikasi politik. Apa bedanya? Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi politik. Komunikasi politik. Yang ketiga adalah riset. Riset komunikasi politik. Ini kata kunci ya dalam mata kuliah ini. Harazan itu siapa ya Harazan? Halo Harazan, namanya siapa Harazan ini? Ya Harazan. Nama antum siapa? Halo, ya diaktifkan ininya. Audionya diaktifkan Harazan. Harazan nama saya Harazan. Memang Harazan namanya. Bentar ya. Naam, Ustaz. Oke, sambil tak ini ya. Bentar. Nomor berapa ya Harazan? Lengkapnya siapa Harazan?
Tadi yang sudah saya panggil itu namanya Samsul Gimana? Bentar. Yang saya panggil tadi, oh Harazan Kitoni Samsudin. Ya. Oke. Terus tadi yang kemudian yang sebelumnya Samsur Romli ya. Ustaz. Oke. Sekarang kembali ke Harazan ya, Harazan. Anu belum nulis profilnya ya di grup tadi. Sudah dimasukkan belum? Ini saya belum nangkep. Baru ini. masuk. Harazan Kistani Samsudin. Nanti di baru masuk ke dalam grup tadi. Oke, Jadi apa di bedanya? saya grupnya masih kosong. Oke. Apa bedanya konsep komunikasi politik, kemampuan komunikasi politik, riset komunikasi politik? Apa, Razan? Tadi terlambat masuknya tadi. Apa Nat? Ini. Ini kelihatan nggak ini? Nah, Ustaz kelihatan. Konsep komunikasi politik, kemampuan komunikasi politik, riset komunikasi politik. Paham nggak kira-kira? Mungkin untuk konsep komunikasi politik konsep itu komunikasi politik nanti terkait dengan teori-teorinya, ya, memahami itu, penelusuran literatur dan sebagainya. Tapi kalau kemampuan komunikasi politik itu kan menyangkut soal skill. Ini semuanya ya. Skill itu adalah untuk bisa membangun komunikasi dengan politisi, dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik, itu loh ya. Itu saya kira itu penting. Dalam rangka untuk membangun jaringan, membangun network, ya itu namanya kemampuan komunikasi politik. Itu saya kira penting. Yang ketiga itu riset komunikasi politik, melakukan pemetaan, melakukan survei ya, misalnya tentang persepsi masyarakat, ya tentang tokoh politik dan sebagainya. Oke ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya, lanjut dulu. Setidaknya ada 13 ya yang ingin kita kaji dalam satu semester ini, sekitar 6 bulan ya. Pertama adalah pengertian komunikasi politik, model komunikasi politik. Yang ketiga, perkembangan pemikiran komunikasi politik. Siapa komunikator politik, bagaimana bahasa politik. Yang 6, semiotik dan pragmatik. 7, identifikasi dan karakteristik komunikasi politik. 8, persuasif politik. 9, media dan saluran politik. 10, efek komunikasi politik. 11, opini politik. 12, sosialisasi partisipasi. Yang ke-13 adalah perubahan politik. Kok enggak ada ya ininya? Riset politiknya. Paling enggak yang dasar ini ya. Coba saya cek dulu ya di buatnya. Iya, riset komunikasi politik sama strategi komunikasi politiknya. Bentar ya, Pak. Munculkan yang ini. Konsep dasar komunikasi politik. Kelihatan ya, ini ya. Teori-teori komunikasi politik, komunikator, pesan politik, media komunikasi politik, komunikasi dan efek komunikasi politik, partai politik dan pemilu, pemasaran politik, kampanye, propaganda dan agitasi politik, opini publik, sosialisasi dan partisipasi politik, riset komunikasi politik, dan strategi komunikasi politik. Sekalipun tidak detail ya nanti akan saya singgung ya. Karena bicara riset komunikasi politik ya dan strategi komunikasi politik itu bisa satu mata kuliah sebenarnya. Oke ya. Terus adapun pokok-pokok pembahasannya tadi ya itu sudah
di situ. Ya. Kalau yang terjadwal itu ada sekitar 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS sama UAS. Terus untuk terkait dengan masalah metode pembelajaran, untuk metode pembelajaran itu kita memang banyak diskusi ya. Karena waktu kita terbatas, bahannya agak lumayan banyak ya. Makanya yang kita tuntut lagi adalah tugas-tugas. Tugas membaca sama presentasi ya, biar antum lebih menguasai konsep-konsep tadi. Maka untuk pengen nilainya baik dengan saya itu banyak membaca sama banyak aktif dalam tugas-tugas ya. Bisa dipahami ya. Nah, nanti agak sabar ya kaitannya dengan tugas-tugas yang saya sampaikan. Karena apa? Untuk menutupi keterbatasan kita dalam pertemuan-pertemuan kan hanya 1 jam, 2 jam. Enggak ada 2 jam ya, 1 jam, 1,5 jam. Itu saya kira kan terbatas waktunya. Hanya nanti akan saya bantu dengan video ya. YouTube nanti bisa untuk ikuti di situ ya. Mohon di subscribe dulu ya. Sama nanti termasuk bukti absensi itu antum bisa komen ya di YouTube nanti. Itu juga bagian dari metode pembelajaran kita. Kira-kira itu ya. Untuk referensinya untuk referensinya nanti bentar ya. Referensinya dari sini aja. Bentar. Ini yang kelihatan yang mana ya? Yang Word-nya apa PPT-nya? Ini nih. Kalau ada bahasa Inggrisnya itu punyanya Perloff ya, Political Communication ya. Dennis McQueen, Political Communication. Ada Linda Lee, dan itu bisa ya. Ada banyak referensi ya. Zulkarnain Nasution dan Nimo ya, Komunis Politik Khalayak dan Efek dan seterusnya. Kira-kira itu ada yang ingin disampaikan, silahkan. Halo. Dan biasanya nggak. Selanjutnya apakah masih Zoom atau sudah? Halo, gimana? Alwi Rahman ada? Untuk kuliah selanjutnya apa masih via? Halo? Hadir. Halo?